Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya rahmat, kasih, serta kemurahan Tuhan senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk hening sejenak, memohon pertolongan Tuhan agar kita dimampukan mendengarkan pengajaran Tuhan melalui firman yang akan kita baca saat ini. Mari kita berdoa. Bersyukur padamu ya Tuhan, karena hari ini Tuhan memberi kesempatan kepada kami menerima berkat-Mu bagi kehidupan rohani kami melalui sabda-Mu. Tolong kami agar mampu menerima serta melakukannya, supaya hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang bersama-sama akan kita baca dan kita renungkan saat ini, kita terima dari kesaksian Injil Lukas, pasal 1 ayat 68 sampai 79, yang demikian. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hamba-Nya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingatkan akan perjanjian-Nya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian dan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, masa penantian adalah masa yang berat. Begitu beratnya masa penantian, sehingga sering mendatangkan kejenuhan serta keputusasaan. Jenuh karena yang dinanti belum datang. Dan hal ini kerap menjadikan orang berputus asa. Semangat menanti berubah menjadi amarah serta kejengkelan. Saudara, tampilnya Yohanes Pembaptis sebagai sosok yang sudah dinubuatkan sejak dalam perjanjian lama, membangkitkan kembali pemahaman kita akan makna penantian. Dari nats yang kita baca tadi, saudara, kita dapat menarik mutiara pengajaran bahwa mestinya penantian itu dijadikan sebagai kesempatan bagi manusia untuk melakukan persiapan. Seperti halnya ketika Tuhan Allah dalam menjalankan rencananya bagi dunia ini, Allah juga melakukan persiapan. Persiapan tersebut begitu tertib, begitu rapi, sehingga indah pada waktunya. Dan untuk mewujudkan rencana Allah ini, Allah berkenan melibatkan manusia, yaitu manusia-manusia yang sudah dipersiapkannya melalui karya pemulihan. Manusia-manusia ini telah menerima pemulihan serta pengudusan agar siap terlibat di dalam rencana agungnya. Sehingga demikian, masa penantian yang diisi dengan persiapan akan menjauhkan manusia dari rasa jenuh. Dan justru kemudian masa penantian ini mendekatkan
orang-orang percaya pada tujuan akhir dari penantian itu. Karena salah satu kunci dari keberhasilan seseorang untuk mencapai tujuan adalah melakukan persiapan. Tidak ada satu akhir yang membahagiakan tanpa kecermatan dalam melakukan persiapan. Sekalipun memang persiapan bukan satu-satunya penentu keberhasilan, tetapi persiapan yang baik tentu akan menghasilkan hal yang baik pula. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam iman Kristiani, penantian akan kedatangan Tuhan Yesus semestinya menjadikan umat bertindak aktif. Aktif dalam melakukan persiapan, aktif untuk melakukan pembaruan-pembaruan dalam kehidupan pribadi, agar dapat terlibat dalam rencana Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia dan semesta. Mari kita hayati masa penantian ini sebagai masa persiapan. Tuhan memberkati. Amin.